beli gelantangan kebakar. Sebuah gudang pengolahan kebakar di Gelantangan Sumberjo, Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari dalam gudang hingga merambat ke beberapa bagian gudang lainnya. Besarnya kobaran api nyaris melumat seluruh bangunan pabrik. Pemadaman dilakukan petugas damkar Jember dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Telah terjadi kebakaran PTPN Nusantara 12 kebun Gelantangan wilayah Ambulu. Jadi Maku diperbantukan untuk memadamkan gudang karet. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Api berhasil padam setelah petugas memadamkan api selama 1 jam lebih. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kapal motor penumpang KMP Nusa Jaya diterjang cuaca buruk serta terjangan gelombang tinggi saat berlayar di perairan Selat Sunda. Kapal alami guncangan hingga mengakibatkan 1 unit kendaraan truk terbalik dan menimpa 2 unit kendaraan pribadi. Stasiun Meteorologi Maritim Lampung menyatakan cuaca buruk masih berpotensi terjadi di perairan Selat Sunda hingga saat ini. Tinggi gelombang di jalur pelayaran diperkirakan dapat mencapai 2,5 meter. Untuk saat ini kondisi cuaca terutama gelombang di wilayah perairan Selat Sunda, terutama di Selat Sunda bagian selatan, terus perairan Banten bagian selatan dan Samudra Hindia, itu masuk kategori gelombang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 4 sampai dengan 6 meter. Sedangkan untuk jalur penyeberangan Merak dan Bakahuni, kondisi gelombangnya masuk dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Hal ini masih cukup aman untuk kapal-kapal penyeberangan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memantau informasi cuaca melalui aplikasi BMKG. Kelompok warga di Maluku Tengah. Macet parah hingga 22 jam, Batanghari, Sarolangun, Jambi, aktivitas perekonomian warga terhenti. Miris, uang tabungan puluhan juta rupiah untuk hajatan pernikahan hancur dimakan rayap. Ya, selamat siang pemirsa, selamat siang Deta. Apa kabar Aldi? Apa kabar? Ini pertama kali ya kita bareng. Pertama kali kita bareng siaran di Ainun Siang ya. Betul sekali. Ya, tentunya apa kabar juga pemirsa siang hari ini, semoga sehat dan menemani makan siang Anda. Tentunya kembali kami hadir, saya Aldi Hawari. Dan saya Bernadetta Ginting. Selain 3 informasi tadi, Aldi dan juga pemirsa, kita memiliki beragam informasi menarik dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk soal pengusutan harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang kemarin diperiksa KPK. Ya baik, langsung saja pemirsa kami akan awali Ainun Siang hari ini dari Jakarta terkait sebuah minibus yang menabrak beton penyangga monorail di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Akibatnya mobil rusak berat karena kerasnya benturan. Beginilah kondisi mobil yang menabrak beton penyangga monorail di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Insiden kecelakaan bermula saat mobil berwarna hitam ini melaju dari arah Rasuna Said menuju tendean. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak beton penyangga monorail. Diduga kecelakaan diakibatkan mobil berkecepatan tinggi hingga hilang keseimbangan dan menabrak beton penyangga monorail. Akibat benturan yang keras, kondisi mobil mengalami rusak berat pada bagian depan. Agak kencang bang lajunya. Lumayan sih, lumayan agak kencang. Terus dia nabrak apa tadi? Nabrak tiang ini sih.
Nabrak ya. Sempat terguling nggak mobilnya? Enggak, cuman mental doang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Mobil yang ringsek kini langsung diderek petugas ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek markas penagih utang di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ya, 4 orang penagih utang atau debt collector ini ya diamankan oleh pihak kepolisian. Petugas Satreskrim Polres Jakarta Utara menggerebek 2 rumah kontrakan yang dijadikan markas penagih utang di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. 4 orang penagih utang ditangkap, petugas juga menyita 1 motor dan surat penarikan kendaraan yang menunggak kredit. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan warga yang sepeda motornya diambil paksa dengan cara kekerasan. Kelompok ini kami temukan memiliki kendaraan yang ternyata administrasi penarikannya tidak benar dan kendaraan tidak diserahkan kepada perusahaan pembiayaan atau finance, tapi dimiliki oleh personal oknum-oknum debt collector nakal yang melakukan aksi perampasan kendaraan dan kekerasan secara fisik terhadap pengendara. Kasus ini terus akan kami kembangkan. Tindakan penarikan kendaraan secara paksa yang kerap kali dilakukan penagih utang ini melanggar hukum. Masyarakat diimbau untuk langsung melapor jika mengalami perbuatan kurang menyenangkan dari para penagih utang di jalanan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya petugas kepolisian Polres Jakarta Pusat mengevakuasi seorang pria yang mengalami gangguan jiwa di rumahnya di Senen, Jakarta Pusat. Pria ODGJ ini sempat mencoba membakar rumahnya dan menggenggam senjata tajam. Sejumlah petugas kepolisian presisi Polres Jakarta Pusat dan Brimob melakukan evakuasi terhadap seorang pria berusia 43 tahun yang mengalami gangguan jiwa di Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat. Stanley terpaksa diamankan lantaran telah membakar tembok kamar rumah dan menggenggam senjata tajam golok. Proses evakuasi berlangsung 30 menit tanpa perlawanan yang membahayakan petugas. Laporannya bahwasannya yang bersangkutan sudah membakar sebagian rumahnya, bagian kamarnya, dan juga memiliki senjata tajam jenis golok. Hasil kita menggunakan beberapa tongkat antisipasi bila yang bersangkutan mulai menyerang pada kita. Dari pihak keluarga dan dari pihak kepolisian berusaha untuk menenangkan agar tidak ada hal-hal yang buruk. Untuk proses evakuasi berlangsung kurang lebih ada 30 menit sampai 40 menit dan tidak ada hal-hal yang dirugikan dari pihak kepolisian maupun pihak keluarga, hanya mungkin beberapa tabungan terbakar. Petugas menyita barang bukti berupa senjata tajam dan yang bersangkutan juga dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota ini menyebabkan sejumlah wilayah tergenang. Ya, ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm menyebabkan sejumlah kendaraan motor mati mesin. Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Akibat genangan, lalu lintas dari Jalan Es Parman menuju Jalan Duri ke Paraya dan sebaliknya macet panjang. Sejumlah pemotor yang nekat menerobos genangan, motornya mogok. Banjir juga menggenangi wilayah Jakarta Utara, salah satu jalan yang tergenang di Jalan Gaya Motor Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketinggian air cukup tinggi menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Tapi sering Bu ya di sini Bu? Sering banget, makanya saya jarang lewat sini. Karena tadi macet total, akhirnya lewat sini. Terus tadi sempat mogok Bu motornya? Iya. Masih di Jakarta Utara, hujan juga menyebabkan Jalan Raya Pesanggerahan Pademangan terendam. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah karena banjir mengganggu aktivitas jual beli.
Selain hujan, banjir diperparah buruknya drainase pembuangan air. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diterjang angin puting beliung. Selain merusak atap, sejumlah dinding rumah warga pun hancur. Tiupan angin kencang melanda wilayah Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Asbes atap rumah dan beberapa benda lainnya berterbangan tertiup angin kencang yang terjadi pada Rabu sore. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Lokasi terparah berada di Sumberjaya, Tambun Selatan. Di Kampung Siluman, Tambun Selatan, sejumlah rumah warga rusak akibat terdampak angin kencang. Atap-atap rumah terlepas tertiup angin kencang. Warga mengaku angin kencang tiba-tiba terjadi dan memporak-porandakan bangunan. Kan ya kita nggak tahu datanya langsung gede aja. Jadi saja pas hampir ada 5 menitan angin itu yang kencangnya langsung yang rumah semua. Jadi ada di 3 desa ya. Yang pertama desa Sumberjaya ini yang paling parah, hampir kena 90 rumah. Yang berat kurang lebih 17 ya. Ini ada 3 rumah yang seperti ini ya, karena pohon dan ambruk karena memang puting beliungnya sangat besar sekali dan cepat. Dan yang sedangnya 73 ya kurang lebih untuk di Sumberjaya. Kerusakan akibat angin kencang ini kini masih didata untuk mengetahui total kerugian yang diderita warga. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat angin kencang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Personil TNI Polri melerai kedua kelompok dengan melepaskan tembakan peringatan. Ya Allah. Ketegangan antar 2 kelompok warga Hitu dan Wakal, Maluku Tengah terjadi pasca tewasnya seorang warga yang tertembak. Ketegangan antara warga terlihat di perbatasan kedua kampung yang bertetangga. Anggota TNI Polri terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kedua kelompok warga yang bertikai. Beberapa personel keamanan terluka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk meredam konflik antar warga, aparat TNI bersama warga dan pemerintah desa setempat berkoordinasi lakukan upaya mediasi. Olah TKP juga digelar dan dikawal personel TNI. Untuk warga masyarakat Hitu Wakal menjelang puasa ini, marilah semua untuk menahan diri, jangan terprovokasi isu-isu yang berkembang atau isu-isu yang merugikan untuk negeri ataupun perorangan. Marilah kita bertindak sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai persuasi. Masyarakat tidak boleh terpancing emosi. Hingga kini ratusan personel TNI Polri terus berjaga di 2 lokasi untuk memastikan kondisi kembali kondusif. Dari Ambon, Maluku, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan lalu lintas akibat padatnya angkutan batu bara kembali terjadi di Jalan Lintas Jambi, Sarolangun. Namun kemacetan yang terjadi tidak biasa, Deta, karena kemacetan ini terjadi hingga 22 jam, yaitu sejak Selasa sore sampai Rabu sore. Kemacetan ini disebabkan ada truk batu bara terguling dan juga banyaknya truk batu bara yang parkir di bahu jalan. Laporan pagi ini, Bos, dari sore jam 6 sampailah pagi jam 6 ini, alhamdulillah belum bergerak. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Batanghari membuat truk-truk angkutan batubara tidak bisa masuk ke kantong-kantong parkir. Para supir truk batubara terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan di sepanjang ruas jalan lintas Kota Jambi, Sarolangun. Kondisi ini menimbulkan kemacetan parah di Desa Karmeo dan Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Para sopir
mengaku terjebak macet hingga 22 jam. Agar kemacetan tidak semakin parah, aparat kepolisian mencegat truk-truk kosong yang akan menuju tambang batubara. Polisi juga melarang truk batubara keluar dari mulut tambang. Begitu pula dengan truk batubara dari arah Kabupaten Sarolangun, dihentikan supaya kemacetan tidak bertambah parah. Mengimbau bagi pengelola, pemilik tambang, perusahaan tambang, pemegang DO, hauling batubara, transportasi batubara menuju ke Jambi. Untuk hari ini diimbau dari pimpinan Polda Jambi untuk ditutup sementara karena kawasan wilayah Batanghari mengalami kemacetan. Akibat kemacetan ini, 2 ambulans yang membawa jenazah dan pasien sakit terjebak. Selain itu ada pula 120 orang jemaah umroh yang terkurung di tengah kemacetan. Sementara untuk kendaraan yang masih kosong yang akan menuju ke Kamboja maupun ke Sarolangun, Montebo, ya kita ketahui ini kita stop sementara di sini untuk jangan ke malam ini. Untuk tambang dari Kotoboyo, Tebo dan Sarolangun kita sampaikan jangan beroperasi dulu atau tidak keluar dari mulut tambang. Ini anggota sudah diurai dari pangkal kemacetan itu. Sekarang kan walaupun agak tersendat tapi sudah jalan lah. Warga Jambi berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menyelesaikan macet parah di jalur utama provinsi ini karena mengganggu aktivitas dan merugikan perekonomian warga. Dari Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Joni Firdaus di kemacetan Muara Bulian, Batanghari. Ya, selamat siang Joni. Kalau kita lihat dari belakang Anda ya, nampaknya kemacetan sudah terurai. Tapi bagaimana sebetulnya pihak kepolisian di sana petugas mengurai kemacetan yang terjadi kabarnya hingga 22 jam ini, Joni? Ya, terima kasih Aldi dan Beta. Awalnya saya pagi hari ini masih di lokasi di Kecamatan Muara Bulian. Dan terpantau bahwa pagi hari ini masih macet. Sebab masih banyak mobil truk batubara yang kosong yang ingin melintas atau memasuki mulut tambang. Baik Joni, apakah pada hari biasanya tidak ada jalur khusus untuk truk mengangkut batu bara ataupun pengangkut ikan yang berbeda dengan mungkin masyarakat yang akan pergi beraktivitas seperti itu? Oke, untuk kondisi saat ini belum ada jalur khusus untuk truk batubara atau truk yang pengangkutan lain. Karena ini salah satunya akses utama dari mulai Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo untuk menuju ke Kota Jambi. Ini ada jalur satu-satunya yang ditempuh oleh para sopir. Jadi sehingga ketika terjadi macet, maka seluruh sendi-sendi ekonomi yang membawa daripada bahan pertanian, bahan pangan, itu terlibat kemacetan juga itu. Karena kondisi ini adalah jalur satu-satunya yang ditempuh oleh seluruh kendaraan. Jika kemudian ini jalur satu-satunya dan kemacetan masih belum bisa terurai sampai saat ini, Jody, apa yang dilakukan oleh petugas sebetulnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan tersebut? Karena ini berakibat lumayan fatal ya, perekonomian terganggu dan juga soal jemaah umroh yang terjebak di tengah kemacetan. Apakah mereka sudah berhasil untuk berangkat ke bandara gitu, ke tempat tujuan mereka? Terkhusus untuk jemaah dari terjebak macet umroh, ini sudah terurai dan sudah selesai tadi malam. Namun pantauan pagi hari ini untuk kemacetan masih saja terjadi sebab truk batubara yang kosong yang ingin melintas ke Kabupaten Tebo atau ke Kabupaten Sarolangun, kemudian mereka ini semuanya melintas di Batanghari. Bahkan kemacetan pagi hari ini tidak hanya di Kecamatan Muara Bulian, namun truk batubara juga melintas bisa menumpuk di Kecamatan Muara Kemisi. Oke, pagi hari ini berapa panjang kemacetan tersebut? Berdasarkan pantauan kami untuk Kecamatan Muara Bulian itu sekitar hampir 20 km untuk Kecamatan Muara Bulian.
biasanya kemacetan yang terjadi kalau sudah malam truk batubara ini melintas, biasanya dari Kecamatan Muara Tembusi sampai Kecamatan Muara Bulian itu macet total. Ya, Joni, ini kan salah satu penyebab kemacetan adalah salah satunya truk batubara yang melintas, tapi juga ada penyebab lain yaitu truk batubara yang terguling. Apakah sudah berhasil dievakuasi? Untuk truk batubara yang terguling sudah berupaya anggota lantas untuk memperbaiki. Jadi muatan-muatan yang ada di dalam truk itu terpaksa dikeluarkan dan dibuang ke jalan. Kemudian truk batubara itu baru diperbaiki lagi. Begitu Aldi. Baik, semoga segera ada upaya dari pihak kepolisian ya, Aldi dan juga Joni, supaya kemacetan ini bisa diurai atau mungkin memilih jalur alternatif lain ya. Benar, karena sampai mengganggu aktivitas perekonomian warga di sana ya. Baik. Saya bisa kebayang 22 jam di tengah kemacetan itu rasanya seperti apa, Deta ya. Baik, terima kasih Joni atas informasinya. Nanti kami akan mengupdate kembali bagaimana informasi terbaru.